Salam saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya ada di atas Gunung Tabor. Dan kalau saudara melihat sekeliling saudara, di bawah Gunung Tabor ini adalah lembah Yizreel. Dan juga di bagian sana adalah lembah Megiddo atau yang dikenal dengan Harmagedon. Sebagian penafsir mempercayai bahwa akan terjadi perang besar di Harmagedon di lembah yang di sana. Dan di gunung yang saya sedang berdiri ini adalah Gunung Tabor. Dan kalau saudara bertanya ada apa dengan Gunung Tabor, nanti saya jelaskan kepada saudara satu peristiwa di mana Tuhan Yesus berubah wujud. Dan gereja di belakang Anda ini adalah gereja yang disebut dengan gereja transfigurasi, atau gereja di mana Tuhan Yesus berubah wujud ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Saya baca pembacaannya ada di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 13. Saya baca ayat yang pertama ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi yang dimaksudkan adalah Gunung Tabor, di mana saya sedang menyampaikan firman kepada saudara. Lalu ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Ini yang disebut dengan transfigurasi. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara-saudara, untuk perkataan Petrus di ayat 4 ini, saya perlu jelaskan satu perkara di dalam Matius pasalnya yang ke-16 atau bagian sebelumnya. Di ayatnya yang ke 21 dikatakan bahwa Yesus memberitahukan tentang penderitaan dia. Di ayat 21 Matius 16, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, ini menarik bahwa sebelumnya Petrus ditegur keras oleh Yesus Kristus karena mau menghambat Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Karena dia tahu kalau Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus akan mati di sana. Makanya pada waktu di Gunung Tabor di pasal 17 tadi, di ayat 4, Petrus bilang, lebih baik kita tinggal di sini saja, lebih enak, lebih luar biasa. Jadi ternyata saudara-saudara, latar belakang dari keinginan Petrus itu karena Petrus tidak mau melihat Yesus menderita. Dan ini sesuatu yang salah. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak menderita? Yesus tidak menderita, Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, maka saya dan saudara pasti masuk neraka. Jadi pesan saya yang pertama begini ya, kalau ada kalimat-kalimat indah, perkataan orang yang kelihatan baik, indah, cek dulu latar belakang. Seperti Petrus, dia senang tinggal di Gunung Tabor, ada Musa, ada Elia bikin kemah dengan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat penderitaan. Ini keliru, saudara. Kadang-kadang ada nasihat-nasihat orang yang kelihatannya baik, kelihatan luar biasa, tapi bertolak belakang dengan firman Allah. Saya Pendeta Mel Atok mengingatkan ini kepada saudara supaya Anda peka terhadap perkataan orang. Kadang-kadang ada yang indah, tahu-tahu menuju kepada kehancuran. Dan yang berikut yang saya jumpai lagi, saudara, sementara Petrus ngomong begitu, di ayat 5 dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat ini juga terjadi persis di puncak Gunung Tabor ini. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Saya ingat ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan ada suara bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi di dalam teks ini, dalam Matius 17 ayatnya yang kelima, bukan sekedar Tuhan berkenan kepada Yesus, tapi Alkitab berkata dengarkanlah dia. Artinya apa? Yesus adalah satu-satunya pribadi yang harus saya dan saudara dengarkan, ikut apa yang dia mau. Dan tahukah Anda apa yang bisa membuat Anda ikut perintah Yesus? Jawabannya cuma satu, Anda harus mengasihi dia sungguh-sungguh. Makanya dalam Injil Yohanes, saudara, saya baca saudara, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14
ayatnya yang ke-15 Tuhan Yesus bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saya Pendeta Melatak menyampaikan ini supaya saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan demikian. Apa yang Bapa mau, dengarkanlah dia. Anda bukan sekedar dengar, tapi melakukan perintahnya. Dari Gunung Tabor, lembah Israel, dan lembah Megiddo atau Armageddon, saya Pendeta Melatak menyampaikan firman Allah ini. Kiranya memberkati saudara. Sampai jumpa di video lainnya. God bless you all. Shalom.